Suasana haru dan penuh duka terasa saat Wakil Bupati Garut, Putri Karlina bersama sang suami Maula Akbar akhirnya muncul di hadapan awak media pasca tragedi memilukan yang terjadi dalam acara syukuran pernikahan mereka. Insiden tragis yang terjadi di Pendopo Garut itu telah merenggut 3 nyawa dan puluhan luka, meninggalkan luka mendalam di tengah kebahagiaan yang baru saja mereka rayakan. Wajah Putri Karlina tampak sembab dengan sorot mata sayu dan bengkak menyeratkan kesedihan mendalam, sementara Maula tampak pucat dan lesu. Putri Karlina mengungkapkan peristiwa tersebut menjadi pukulan yang menyakitkan baginya dan suami. Ia menyebut tidak ada niat apapun untuk melukai warga Garut. Putri membeberkan kronologi atas peristiwa yang terjadi hari itu. Ia menyebut sejak awal dirinya sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati. Anak dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini menginginkan semuanya mengalir apa adanya. Putri Karlina menegaskan bahwa saat ini bukan saatnya untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu, melainkan momentum untuk menunjukkan empati dan tanggung jawab kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Ia menyebut dirinya dan suami telah mengunjungi keluarga korban untuk bertaksiah dan menyerahkan bantuan secara langsung. Namun ia menyadari bantuan apapun tidak akan cukup menggantikan kehilangan nyawa. Ia juga menyebut kesiapan dirinya dan suami untuk menjalani semua proses hukum dan prosedur yang ditetapkan pihak berwenang terkait peristiwa ini. Bahkan ucapnya, ia dan suami sudah mendatangi Polres Garut untuk melangsungkan pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat. Putri mengaku pihaknya telah berupaya menyiapkan acara sebaik mungkin, namun takdir berkata lain. Ia dan suami siap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Saya tidak ada sedikit pun niatan untuk melukai, menyakiti, bahkan nauzubillahi sampai ada yang kehilangan nyawa. Tidak ada setitik pun diniatkan terpisah. Dan saya sebagai wakil bupati yang melaksanakan pernikahan tentu saja adalah memenuhi ekspektasi masyarakat untuk bisa ikut berbagi kebahagiaan. Rekan-rekan mungkin tahu sendiri dari media sosial saya betapa saya berupaya mati-matian untuk acara saya di tanggal 16 itu tidak mengganggu sedikit pun kegiatan masyarakat. Rekan-rekan pun tahu saya H-1 masih keliling ke beberapa sekolah untuk meluruskan, masih menjelaskan kepada para warga tidak ada jalan yang ditutup, tidak ada angkot yang berhenti. Kalian lebih tahu, tidak ada sekolah yang diliburkan, dan alhamdulillah terbukti di tanggal 16 semuanya berjalan lancar, bahkan kemacetan pun dikatakan minim. Berbekal dari itu semua, masyarakat pun punya ekspektasi untuk berbagi kebahagiaan, dan berdasarkan apa yang informasi beredar, tadinya kan yang kalian tahu adalah rekan-rekan tahu tanggal 14 sampai 17 adalah acara kami. Kami tidak pernah mengeluarkan itu sebagai konfirmasi, karena sebelumnya saya juga ada podcast dengan salah satu media, saya tidak menyebutkan juga tanggal pesta rakyat. Kenapa? Karena saya tahu agak sulit untuk menciptakan ruang kondusif di keramaian dengan keadaan seperti itu. Maka saya sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Untuk acara di tanggal 18, saya baru berani mengungkapkan ketika sudah ada lampu hijau dari kedua orang tua kami, dua belah pihak orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, karena bagaimanapun rekan-rekan tahu di acara pernikahan itu adalah akan lebih banyak permintaan orang tua. Maka kami sebagai anak hanya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi, saya sebagai wakil bupati punya keinginan juga untuk mensejahterakan UMKM, maka saya pun meminta izin kepada Pak Bupati untuk membuat bazar UMKM. Ketika
Jika ada perkataan gratis, saya berhati-hati sekali. Saya udah bilang ke semua tim teknis di lapangan, jangan sampai tersebar kata gratis sedikit pun, karena itu tidak akan kondusif. Kalau kalian rekan-rekan lihat di media sosial saya tidak pernah memposting apapun soal tanggal 18. Karena saya menginginkan semuanya mengalir saja, tidak boleh ada yang bersusah payah datang hanya untuk sekedar mencari hal tersebut. Namun namanya musibah, saya rasa tidak bijak jika kita fokus mencari siapa kambing hitam. Bukan maksud dan tujuan kita hari ini untuk mencari siapa yang salah, tapi tentang bagaimana saya dan suami saya selaku pemangku hajat bertanggung jawab, terutama terhadap korban, keluarga korban yang ditinggalkan. Seperti yang sudah dijelaskan, saya sudah menghubungi bertazia dan sudah memberikan bantuan yang saya rasa nominal tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan, namun kami akan bersedia membersamai keluarga korban, membersamai selama mereka melalui masa-masa sulit. Dan selanjutnya, untuk apa yang terjadi yang menyebabkan musibah ini terjadi, saya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berwenang, yang berkewajiban, dan saya siap bertanggung jawab penuh. Jadi kalau ada prosedur-prosedur yang saya harus jalani, saya siap menjalani, saya siap bertanggung jawab. Karena selaku panitia, selaku pemangku hajat, kami sudah mempersiapkan yang terbaik. Namun kalau takdir sudah berkata, maka kami harus hadapi dan kami harus menerima dengan penuh tanggung jawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.